Dalam perjalanan saya mohon mulai dari titik ini sampai nanti ke lokasi, dan kita puji syukur diperkenankan bisa sampai ke lokasi, sampai mentok nggih Mas Edi, sampai ke air terjun utama. Dengan olah rasa pasti akan merasakan kehadiran beliau, karena kita bisa merasakan energi dari lingkungan alam sekitar kita itu yang sangat berbeda. Dalam perjalanan saya mohon mulai dari titik ini sampai nanti ke lokasi, dan kita puji syukur diperkenankan bisa sampai ke lokasi, sampai mentok nggih Mas Edi, sampai ke air terjun utama. Kalau yang kemarin kita sampai ke air terjun yang pemutus karma, tapi hari ini mungkin kita turu sakjroning lumaku, kita meditasi sambil berjalan, ya. Monggo nanti kita mulai dari sini. Mahapatih Gajah Mada akan menunjukkan di mana dulu beliau itu bersemadi dan moksa. Dua leluhur tokoh dari Tatar Pasundan, Tatar Parahyangan, dan Tatar Jawa ini luar biasa sekali. Nanti akan mengungkap sejarah nasional, sejarah Nusantara, dan kalau itu sudah terungkap semua, Siro Gajah Mada Patih amangku bumi tanayun namuk tio palapa. Siro Gajah Mada Patih amangku bumi tanayun amuk tio palapa. Siro Gajah Mada lamun wus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring haru, ring paham, dombo, ring bali, sudah Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa. Jika telah menyatukan Nusantara, aku baru akan melepaskan puasa, tidak makan rempah-rempah. jumpa lagi sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Rahayon katentreman mugi kajiwa kasariro dumateng kula panjenengan sedaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayom ayan tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini kami akan mengulas perjalanan spiritual atau spiritual odyssey atau ekspedisi ke Jawa Timur untuk melaksanakan perintah dan dawuh dari Mahapatih Gajah Mada. Perintah ini sebenarnya sudah diberikan oleh Mahapatih Gajah Mada secara langsung pada sekitar awal September 2021 atau kira-kira sejak 3 pekan yang lalu, namun baru bisa terlaksana pada Jumat Kliwon 1 Oktober 2021. Pada saat dawuh pertama turun, kami masih bisa menegosiasi untuk waktu pelaksanaannya dengan alasan ya seperti biasa biaya perjalanan dan lain-lain.
Namun ketika dawuh kedua turun lagi sekitar tanggal 27 September 2021, kami tidak bisa menunda lagi karena beliau Mapatih Gajah Mada ngendika dalam bahasa Sanskerta dan seperti Jawa kuno juga yang maknanya kira-kira sebagai berikut, bahwa perintah kali ini tidak bisa untuk ditunda lagi karena sifatnya urgent dan darurat. Nah, ini kata-kata urgent dan darurat ini menjadikan kami sangat penasaran karena muncul pertanyaan yang mengganggu pikiran kami. Meskipun demikian, kami tidak berani untuk menanyakan perihal apakah yang terjadi atau apakah yang akan terjadi sehingga menjadikan sesuatu kondisi yang urgent dan darurat. Tanpa banyak berpikir panjang lagi, akhirnya jadwal kami tetapkan pada tanggal 29 September 2021, tepatnya pada hari Kamis pagi, kami berangkat menuju ke Jawa Timur. Saya bersama rombongan karena saya memang mengajak beberapa orang. Dari Jogja sendiri tercatat ada konvoi 3 mobil ya, dari Ungaran, Blitar, Malang, Sidoarjo, Jakarta, Surabaya. Kami sepakat untuk berangkat menunaikan perintah Mahapatih Gajah Mada. Sekitar jam setengah 2 siang kami berangkat, kemudian menuju ke Solo untuk mengakses pintu tol di Colomadu, Tasikmadu ya, karena di situ akses tol yang paling mudah kita jangkau dari situ. Kemudian kita bersama rombongan bertemu di rest area jalan tol dan gabung pula kloter dari Klaten, sehingga konvoi kita makin bertambah banyak ketika kita berhenti di rest area sekitar Mojokerto ya, sekitar Mojokerto Jawa Timur. Seperti biasa kita mengisi perut ya untuk bekal perjalanan nanti, siapa tahu sampai di tempat tujuan sementara nanti sudah malam sehingga kami kesulitan untuk mengisi perut. Jadi sebaiknya kita prepare di tempat yang masih bisa terjangkau dan buka, karena situasi dan kondisi saat ini yang masih PPKM level 2 ya, ada yang level 3, kami mengantisipasi agar supaya tidak terjadi kesulitan saat mencari akomodasi, mencari makan ya, logistik, maka lebih baik kita well prepare. Kemudian setelah sampai di rest area daerah Mojokerto, kami di sana berhenti beberapa saat, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan kita keluar di pintu tol Tongas ya, tol Pasuruan Probolinggo, untuk mengakses ke selatan ke arah Madakaripura. Tapi karena kami sudah menetapkan bahwa pelaksanaan ritual sebagaimana diperintahkan oleh Mahapatih Gajah Mada kami laksanakan pada hari Jumat Kliwon, jadi kita menetapkan waktu Jumat Kliwon pagi kita akan berangkat menuju ke lokasi di mana tempat kami nanti untuk melaksanakan ritual. Karena perjalanan untuk mengakses ke lokasi ini masih perlu waktu, masih butuh tenaga juga karena hanya bisa ditempuh dengan perjalanan kaki. Oleh sebab itu kami rombongan konvoi memutuskan untuk stay dulu di wilayah ini ya, wisata Bromo, hingga kita dari pintu tol keluar langsung menuju ke arah Bromo. Nah dari situ kita sampai lokasi sudah sekitar pukul 10 malam. Kita langsung menuju ke penginapan dan di situ kita ada 1, 2, 3, 4 armada ya. Setelah kita konvoi, kemudian di situ kita bermalam, kemudian paginya setelah kita makan sarapan dan siap-siap sekitar jam 9 pagi kita berangkat konvoi lagi menuju ke Madakaripura. Dan kami memang sengaja memilih tempat penginapan yang cukup nyaman agar supaya kami bisa istirahat juga untuk mengakumulasi energi. Kemudian kami ingin stay di tempat yang udaranya cukup dingin sekaligus kita melakukan refreshing juga. Dan waktu itu suhunya di malam hari 17 derajat. Nah, ketika jam 3 pagi suhunya sempat menyentuh 14 derajat, jadi cukup sejuk, cukup dingin jika kita di luar dan ada terpaan angin. Nanti sama siapa nanti bubunya? Oh ya. Wih.
bos juragan ini. Ih. Keren ya? Tempatmu kayak apa tempatmu utama? Kaya neng jero kemah yuk ngobong geni ning jero. Nah paginya kira-kira jam 9 pagi kita bersama rombongan kita konvoi menuju ke parkiran Madakaripura seperti yang sudah kita tentukan sebagai tikum atau titik kumpul. Itu di situ kan ada warung-warung banyak, ada tempat parkir yang cukup luas. Maka biasa tempat kami berkumpul sebelum kita melaksanakan ritual di Madakaripura. Sesuai rencana sekitar jam 10 pagi kami berkumpul di tikum di titik kumpul, yaitu di warung areal parkiran Madakaripura. Dan yang dari Surabaya, dari Malang, dari Blitar, bahkan dari Blitar sudah dari jam 4 pagi sudah berada di lokasi. Maka seperti biasanya ya, kita santai dulu sejenak untuk ya beramah tamah, karena kita ini dengan saudara-saudara semua itu sudah seperti saudara kandung sendiri ya. Kita sebagai famili besar beberapa saat tidak bertemu ya, kita kangen-kangenan dulu, kita ngopi bareng, kita makan bareng. Dan kebetulan ini anak-anak saya ini kan semuanya sugih hati, jadi ada yang membawa makanan, ada yang membawa bakso, membawa cendol ya, kemudian ada juga yang membawa pempek ya. Ini memang inisiatif sendiri tanpa kita minta, tapi inilah bentuk belas asih, bentuk kepedulian antar sesama saudara. Walaupun bisa dikatakan sebenarnya saudara ini bukan berhubungan darah yang dekat ya, artinya bukan keluarga. Memang ada tali hubungan darah, tetapi kita ini sudah seperti saudara kandung ya, walaupun tadi itu tidak ada hubungan darah sama sekali. Tapi pada prinsipnya saya sendiri tidak mempermasalahkan yang namanya saudara itu harus ditentukan oleh hubungan darah, karena yang saya lihat justru kadang hubungan darah ini tidak menjamin ketentraman, tidak menjamin kedamaian. Bahkan banyak kasus juga kalau terjadi konflik di keluarga atau perang saudara itu justru sengit sekali ya benturannya. Nah, ini saya lebih melihat pada anak saya ini sebagai anak yang keluar dari kembang telengingati. Jadi dari rasa sejati ini yang melahirkan anak-anak saya yang cukup banyak ya. Walaupun anak saya itu ada juga yang lebih tua dari saya, tetapi ya mau bagaimana lagi, karena saya juga sudah dituakan, dianggap yang bisa memberikan pengayoman ya, dan tugas itu tentu saya laksanakan semampu saya dengan sekuat tenaga ya, dan penuh tanggung jawab karena kita sudah kejibah sebagai orang yang dianggap tua, sebagai orang tua ya, kita jalankan tanggung jawab dan fungsi orang tua terhadap anak. Tapi bentuk paseduluran ini memang luar biasa, justru memberikan semacam power atau energi kepada masing-masing sedulur ya. Kita pada prinsipnya di sini bukan hubungan antara guru dengan murid, tetapi lebih utama adalah hubungan antar saudara, antar keluarga, antar generasi bangsa yang diikat dalam tali hubungan persaudaraan yang lahir dari kembang telengingati. Maka dari sinilah kita tekankan untuk memegang prinsip saling asah, saling asih, dan saling asuh. Sehingga kita tidak perlu terpancang siapa guru, siapa murid ya. Bagi saya, anak-anak saya semua itu adalah guru bagi saya, karena anak-anak saya yang banyak itu yang jumlahnya lebih dari 30-40 orang. Mereka masing-masing kan memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Nah, dari pengalaman hidup yang berbeda ini saya jadikan sebagai guru yang sesungguhnya, guru yang benar-benar bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kehidupan. Maka saya ajak juga pada anak-anak untuk saling berguru sesama
saudaranya, saling berguru sesama saudaranya, inilah yang dinamakan asah, asih, asuh. Maka prinsip yang utama adalah saling mengasah ya, supaya kita memiliki ketajaman, baik ketajaman pikir, ketajaman batin, kekuatan mental. Kemudian saling asih, yaitu kita menyadari bahwa ini adalah keluarga besar, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi panjenengan bisa melihat seperti apa kehangatan, keakraban mereka itu sesama sedulur yang ketemu gede, ketemu tua, itu benar-benar bahkan terasa sekali melebihi saudara kandung ya. Dalam. Nanti wah ntar ketinggian. Apa? Pecah. Nantang. Malang. Ya malah double. Oh, ketemu. Kan kemarin sudah dibahas. Wah. Ini rayu. Oh. Mas jalan mas terus sampai sana mas. Jalan sampai sana. Kaos sabrin jajaripun Mas Pandu. Kopi Mada Karipura, mantap. Nah, dari sinilah prinsip welas asih, saling mengasihi antar saudara, antar sesama, itu yang kita tekankan, dan ternyata memang bisa menciptakan suatu kekuatan yang lebih besar dan mampu menciptakan harmonisasi di antara anggota keluarga ini tadi. Kemudian yang ketiga adalah saling asuh, yaitu saling ngemong, saling momong. Saya sangat menghindari, saya pesan pada anak-anak juga untuk menjauh sejauh-jauhnya dari sifat dan karakter 3G itu ya, golek menangi dhewe, golek butuhe dhewe, golek benere dhewe. Justru sebaliknya yang saya tekankan itu adalah sikap saling asuh. Saling asuh itu saling melindungi, saling mengasuh ya, saling ngemong, walaupun antara yang muda dengan yang tua, demikian juga sebaliknya, tetapi mesti ada sikap untuk saling ngemong. Jadi bisa dikatakan jangan rebutan cari bener ide, tapi berebutlah untuk mengalah. Kalau prinsip ini jika diterapkan di skala yang besar di bangsa ini, tentu akan menjadi bangsa yang kuat sekali, bangsa yang aman, tentram, dan damai. Para pemirsa yang budiman, kembali ke pokok pembahasan, yakni saya akan mengisahkan perjalanan spiritual ini. Saya ulas sedikit lagi bagaimana Mahapatih Gajah Mada memberikan perintah dan sifatnya urgent ya. Maka ini saya segera laksanakan, dan dalam perjalanan itu banyak sekali cerita, banyak sekali kisah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bagi kami cukup penting dan sangat mengharukan, yang ini nanti akan saya kisahkan semua. Namun demikian, ini video akan saya bagi menjadi setidaknya menjadi 2 konten vlog supaya tidak terlalu panjang. Nah, untuk yang konten yang pertama ini saya kisahkan bagaimana keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal-awal ya. Itu langsung saja yang saya sampaikan tadi, mulai dari titik kumpul ya, mulai dari titik kumpul di parkiran, kemudian untuk masuk ke areal Mada Karipura itu harus menggunakan ojek terlebih dahulu. Dari parkiran menuju ojek itu sekitar berjarak 2 km, itu baru di depan pintu gerbang masuk atau depan loket. Jadi kita mesti naik ojek, dan sekali jalan tarifnya 10.000, PP 20.000.
Dan ini ojek di sini cukup banyak, jadi tidak perlu kita harus menunggu lama antar jemput ya. Tapi kita bisa bareng-bareng kita naik ojek. Mas-mas yang ojek ini juga cukup 2 kali bolak-balik aja udah kelar semua. Karena personel yang ikut tim kemarin itu mencapai sekitar, jika dihitung dari segala usia ya, jika dihitung semua termasuk anak-anak kecil, sekitar 50 orang. Dan ini jumlah yang sebenarnya di luar ekspektasi, karena saya tadinya hanya mengira mungkin nanti yang bisa ikut ya paling sekitar 20 orang atau 25 orang, tapi ternyata 2 kali lipat. Saya memang tidak mempublikasi di YouTube community ya sedulur-sedulur, karena berkaitan dengan situasi kondisi saat ini yang belum benar-benar pulih. Artinya kita masih berada di suasana PPKM level 2 dan 3, maka untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari prosedur administrasi, birokrasi, perizinan dan lain-lain, maka ini hanya kita laksanakan secara terbatas ya. Namun demikian ternyata pesertanya cukup banyak dan puji syukur semua berjalan lancar. Nah, ini tiket masuk ya sekarang ya. Tadi kan ojek itu wirawiri itu tarifnya kalau PP itu 20.000. Tiket masuknya itu kemarin ada kenaikan harga, yang dulunya kalau nggak salah 20.000. Sekarang untuk masuk ke Madakaripura itu mesti membayar 22.000 per orang. Tapi ya seperti biasa, bahwa anak-anak saya, saudara-saudara saya itu memang benar-benar berhasil menerapkan jadi orang yang sugih ati ya. Jadi ada prinsip dadi wong kudu sugih ngelmu, sugih ati, sugih bondo. Atau bisa dibalik melalui dari level yang awal. Jadi orang itu mesti sugih ati. Orang yang sugih ati itu pasti akan sugih ilmu. Orang yang sugih ilmu dan sugih ati, maka akan menjadi orang yang sugih bondo. Maka ini menjadi modal kesuksesan ya. Ini saya tekankan pada anak-anak semua ya. Kemudian setelah kita naik ojek dan berhenti di depan pintu loket, dan di situ ternyata ada banyak warung juga ya. Sebenarnya perut kami itu sudah tidak lapar lagi, tidak haus, tapi memang ini dasar anak-anak ini selalu begini ya, ingin memberikan kemakmuran walaupun sedikit, walaupun tidak signifikan pada orang lain yang membutuhkan, orang lain yang sekiranya perlu dimakmurkan. Maka anak-anak semua itu ya dari naik ojek dari warung kemudian sampai ke warung lagi ya, di situ mereka ya jajan lagi ya, walaupun hanya sekedar membeli bakwan, membeli kerupuk, membeli kopi, teh dan sebagainya yang murah-murah. Tetapi itu semua bukan artinya itu anak-anak saya itu orang yang tukang makan atau suka makan, tapi justru itu dilakukan untuk ngelarisi dagangan atau untuk memberikan kemakmuran bagi para pedagang di situ. Halo, kita mau kemana? Oh ya, tempatnya di mana? Namanya apa? Yang keras. Nanti gendong apa jalan kaki? Kuat nggak? Tama jalan kaki apa gendong? Hah? Kalau Rere? Iya jalan, masa digendong. Ini sedang tutorial makan bakwan yang enak seperti ini. Bukan pisang, ini nanas. Oh nanas. Nanas maksudnya. Elis, ini makan apa? Crispy. Bakwan sayur. Enak ya, enak juga ya. Ini masih bakwan crispy. Kalau zaman dulu ada yang terkenal itu Inka Crispy ya. Oh itu penyanyi itu. Ini Mas Sakti dari mana? Dari mana? Lodoyo. Nama rumahnya apa namanya? Hari motor. ACM. ACM ya. Itu yang punya. Oh ini yang punya.
Jerry udah. Sudah semua personilnya? Sampun, iya Mas kabarnya? Alhamdulillah. Baru ketemu 2 kali ini. 2 kali, tapi hari ini baru ketemu. Tadi tak cari nggak ada. Tidur saya kemarin. Oh, Kemarin. istirahat. Kerja sampai jam 1 ya. Iya. Anu nyimpen energi dulu. Terus subuh tadi langsung berangkat. Oh iya. Berapa jam? Dari rumah berapa jam? 2 jam setengah. Oh, 2 jam. Sempat kesasar saya. Oh, anu ya naik ke sana ya jalannya. Di Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Malah kesasarnya di Pasuruan. Nggak lewat tol. Oh iya. Ayung yon aning tias sanit yasa Di warung itu kita tidak lama karena mengingat sudah jam tengah 12 siang, maka kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Nah, dari situ kita masuk ke areal hutan Taman Nasional Madakaripura. Nanti di sana akan kita dapati situs-situs dari Eyang Mahapatih Gajah Mada. Dari pintu masuk ke posisi patung yang pertama itu sebenarnya cukup jauh ya sekitar 500 meteran kayaknya ada. Nah, sekitar 500 meter nanti di situ ketemu patung Mahapatih Gajah Mada. Nah, disitulah menjadi tempat apa ya istilahnya itu pintu gerbang pertama yang pada saat kita mau masuk, katakanlah ini seperti kerajaan ya, maka di situ kita melaksanakan semacam ritual doa mohon izin kepada seluruh entitas gaib yang tinggal atau yang singgah di wilayah Madakaripura. Nah, setelah itu kita juga tidak lupa untuk melantunkan mantra-mantra ya, karena mantra yang kita lantunkan ini sebenarnya ini mantra pembuka pintu gerbang gaib atau mantra yang digunakan untuk menyibak tirai gaib. Jadi agar supaya kita mudah diterima oleh titah alus di sana ya, di tempat yang akan kita kunjungi. Kita juga menebarkan getaran energi welas asih dari adanya lantunan tembang mantra itu. Tinggiannya sangat banyak.
kita agak merapat di sini, merapat semua, merapat ke sini, merapat. Selamat siang, sedulur-sedulur semua, putra-putri KKS ingkang kinasih dari manapun berada. Ini datang dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya, Blitar, Malang, kemudian mana lagi? Surabaya ada, Batu, ya, dari udah, ya. Terus dari pantai selatan Jogja juga ada, dari Klaten, dari Gunung Kidul. Kita di sini semua terkumpul ada sekitar 50 orang lebih mungkin ya ini, termasuk yang anak-anak. Kita di sini dalam rangka untuk melaksanakan perintah langsung dari Eyang Mahapatih Gajah Mada. Sebenarnya dawuh ini sudah berlangsung kira-kira 2 minggu yang lalu, tapi kami sempat semoyo atau menawar waktunya bagaimana kalau lebih mundur, karena kita memikirkan juga untuk bekal di perjalanan. Tapi kemarin 3 hari yang lalu beliau rawuh lagi untuk segera melaksanakan perintah ini karena sifatnya ini darurat. Kenapa darurat? Kita sedang mengupas karena beliau tidak menyampaikan secara jelas di mana letak daruratnya. Jadi kita yang penting bisa segera berangkat. Perkara nanti seperti apa darurat yang akan terjadi pasti kita akan tahu. Karena kalau leluhur memberitahu itu tidak langsung semuanya diberikan, tetapi kita diberi teka-teki. Kalau sudah kita laksanakan, nanti semua pertanyaan yang menggelayut di dalam pikiran, di dalam benak kita itu akan terjawab satu persatu. Oleh sebab itu, kemarin kita langsung memutuskan untuk Kamis berangkat, sehingga tidak kami sadari sebelumnya, ini pas bertepatan dengan Neptu Jumat Kliwon. Ini termasuk masih bulan Sapar ya. Bulan Sapar itu bulan yang berat untuk bayi pun yang lahir di bulan Sapar, apalagi tahun Dal, itu akan berat sekali untuk hidup. Dan bulan Sapar ini sebenarnya sangat menentukan, menjadi semacam kunci atau menentukan ya, jadi penentu nanti dalam waktu setahun atau dalam periode ke depan itu apakah kita akan menjalani sesuatu yang berat atau ringan ya. Di bulan Sapar ini kita tentukan, makanya setiap ada petunjuk dan dawuh leluhur itu kita laksanakan sebaik mungkin dan sesegera mungkin supaya semua bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya ucapkan ini Papi Mami Romo Bunda ucapkan terima kasih matur nuwun. Anak-anak semua sudah nyengkuyung nyunggoto sehingga acara ini bisa berlangsung berjalan dengan lancar sampai di siang hari ini tanpa ada kendala apapun. Puji syukur matur sembah nuwun, para leluhur sudah jangkung jampangi. Dan kemarin juga Mahapatih Gajah Mada sebelum kita berangkat beliau rawuh di rumah dan ngendika melalui Pangeran Timur, karena kami punya translator ya, punya penerjemah. Karena bahasa yang digunakan Mahapatih Gajah Mada ini masih bahasa Palawa dan Jawa kuno. Karena beliau belum terbiasa berinteraksi dengan orang-orang zaman sekarang. Beda dengan Eyang Dewi Gayatri Rajapatni yang sudah terbiasa berinteraksi dengan orang-orang generasi zaman sekarang, maka beliau sudah lancar bahasa Jawa. Namun demikian untuk Mahapatih masih menggunakan translator Pangeran Timur ya, jadi dia yang tahu bahasa Palawa, bahasa Jawa kuno yang masih balita. Kemarin menyampaikan kalau Eyang Patih mau ikut bersama kita di perjalanan, dan kemarin Mami dan anak-anak yang lain mungkin juga melihat ada kelebat selendang Mahapatih Gajah Mada. Kalau kita lihat dari pintu mobil, lihat ke atas itu ada kelebet. Ya berarti memang beliau itu mendampingi kita semua, bahkan sampai saat ini beliau juga masih bersama kita. Kalau panjenengan merasakan ya dengan mata batin, dengan olah rasa, pasti akan merasakan kehadiran beliau, karena kita bisa merasakan energi
dari lingkungan alam sekitar kita itu yang sangat berbeda dengan energi yang sifatnya wajar-wajar saja. Maka ini kita semua nanti dalam perjalanan saya mohon mulai dari titik ini sampai nanti ke lokasi, dan kita puji syukur diperkenankan bisa sampai ke lokasi sampai mentok nggih Mas Edi, sampai ke air terjun utama. Kalau yang kemarin kita sampai ke air terjun yang pemutus karma, tapi hari ini mungkin inilah juga yang dikatakan sampaikan oleh Mahapate Gajah Mada, ini darurat segera berangkat karena ternyata memang cuaca ini bagus sekali. Siapa tahu nanti sepeninggal kita turun nanti sore atau besok sudah mulai banyak hujan besar, karena tercatat beberapa hari dan sampai selama ini hari ini di sekitar sini belum terjadi hujan. Maka kita syukuri ini sebagai sebuah anugerah sehingga kita bisa mencapai nanti tempat air terjun yang utama, dan nanti Mahapate Gajah Mada akan menunjukkan di mana dulu beliau itu bersemadi dan moksa, ya. Dan situs Madakaripura ini merupakan masuk dalam pemeliharaan BPCB atau Balai Pelestari Cagar Budaya wilayah Jawa Timur. Dan kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol melalui YouTube juga saya tayangkan itu dengan arkeolog, dengan antropolog, dan dari arkeolog ternyata memang menyatakan bahwa prasasti Madakaripura itu benar-benar ada. Itu artinya apa? Ya artinya memang inilah situs asli yang diberikan oleh Prabu Hayam Wuruk kepada Mahapate Gajah Mada, dan setelah kita crosskan dengan cerita beliau Mahapate Gajah Mada, memang benar adanya. Jadi secara ilmiah, secara historis, secara arkeologis, dan secara spiritual semuanya klop. Mudah-mudahan dari perjalanan ini nanti kita juga mengungkap berbagai kisah yang selama ini masih tertimbun oleh rahasia dan mungkin sengaja belum saatnya untuk diungkap. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan dan mengetahui seperti apa sejarah yang terjadi di masa lampau. Karena di sini juga menyimpan cerita-cerita yang sangat pilu atau kisah yang sangat pilu yang berhubungan dengan kerajaan Pajajaran masa Prabu Siliwangi. Dan di kedatangan kami yang tahun lalu itu disertai juga oleh Prabu Siliwangi, dan mudah-mudahan nanti kita juga akan bertemu Prabu Siliwangi yang akan menyusul, karena kita juga memohon supaya kita dijambangi juga oleh Prabu Siliwangi, karena dua leluhur tokoh dari Tatar Pasundan, Tatar Parahyangan, dan Tatar Jawa ini luar biasa sekali. Nanti akan mengungkap sejarah nasional, sejarah Nusantara, dan kalau itu sudah terungkap semua, maka tidak ada lagi yang namanya konflik atau friksi budaya, friksi sosial seperti yang selama ini terjadi, yang memang sengaja mungkin itu dibuat supaya kerukunan di Nusantara ini terpecah belah, sehingga para penjajah dari apapun suku bangsa motivasinya itu bisa mudah menguasai Nusantara. Maka kita sebagai generasi penerus, marilah kita tetap semangat, tetap konsisten untuk melanjutkan, meneruskan perjuangan para leluhur di zaman dulu, termasuk ini kita jejeke saka guru. Untuk itu nanti dalam perjalanan mulai dari titik ini sampai ke Madakaripura sana, kita setiap langkah itu sudah merupakan bentuk laku tirakat atau gentur tarak boto, tarak broto, topo broto. Maka usahakan kita tidak banyak bercanda, kalau mau ngobrol-ngobrol monggo, tapi untuk menikmati alam sekitar pemandangan monggo, tapi usahakan kita tidak bercanda yang apalagi yang kelewat batas, dan jaga ucapan kita, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang sifatnya itu negatif, karena nanti bisa menjadi doa yang menimpa diri kita. Kalau kita capek atau kita tersandung batu, ya gampang kita tetap positif. Ucapkan saja terima kasih, kita nggak sampai terjatuh hanya kesandung. Kalau ada sesuatu, wah ini mudah-mudahan ini pertanda, suatu pertanda yang baik, yang positif untuk langkah kehidupan kita di waktu ke depan. Jadi kita selalu manekung, mesubuti, kita turu sak jroning lumaku, kita meditasi sambil berjalan, ya. Monggo nanti kita mulai dari sini. Mas Pur sudah menyalakan dupa, sudah kula nuwun dengan seluruh titah gaib yang menjaga di sini, karena tidak hanya Mahapate Gajah Mada, tapi banyak juga para ulu balang dan para penderek Mahapate yang bersemayam di sini, termasuk kelangenan beliau Harimau Putih. Dumateng sedaya
titah luhur ingkang reksa wonten ing situs Madakaripura menika ingkang sepindah Eyang Mahapatih Gajah Mada ngaturaken agunging panuwun dene sampun kersa njangkung jampangi lampah kula sak brayat keparengan kula marak sowan wonten ing mriki kula sak brayat ngaturaken sembah pangabekti kula ngaturaken sekar setaman kinantenan dupa arum minangka raos bekti kula dumateng para titah gaib ingkang sepindah inggih menika Eyang Patih Gajah Mada saha sedaya para penderek ugi sedaya para luhur saking Kraton Majapahit. Bareng ngaturaken mantra ingkang kapetik saking Serat Wedhatama Pupuh Pangkur pada kaping 12 pada kaping 13 yasan dalem ingkang wicaksana Gusti Mangkunegara Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Sungkam.
dawuh kang wus sinabda pungkasing prahara danyang sabda palon naya kenggo ngendika yen wus ditiwanci bakal kesuwun bali jayaning nuswantara mawa